Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat. Kita bersyukur Sabat ini oleh karena Tuhan memberikan waktu kepada kita beribadah walaupun kita masih dipisah oleh jarak saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, hati kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya hati pikiran kami dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Berdaulatlah dalam pikiran kami, dalam hati kami, agar firman ini boleh bertumbuh dan berbuah melalui tingkah laku kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah memiliki sebuah tanggung jawab yang besar menjadi anggota jemaat bagian dari tubuh Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita pada siang ini bagaimana menata jemaat untuk menjalankan satu pelayanan yang membahagiakan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini ada satu penggalan kalimat yang penting kita renungkan khususnya pada siang ini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudaraku, apakah perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang pernah kita rasakan? Saya banyak merasakan hal-hal besar yang Tuhan berikan. Saya patut syukuri dan hari ini saya harus angkat pujian bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan oleh karena besar kasih setianya. Saya menyadari saya hidup hari ini adalah karena Dia. Saya ada hari ini karena Dia. Perbuatannya sungguh luar biasa. Saudara yang kasih, boleh kita flashback ke belakang sejenak. Mengingat bagaimana kehidupan kita sejak kecil di masa lampau. Kalau saya teringat, saya datang dari keluarga yang sangat miskin. Jauh di pedalaman, terdampar jauh di pulau yang kecil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah di pulau masih jauh ke desa, jalan kaki dari kota. Namun saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya rasakan sampai hari ini Allah Maha Besar, Allah luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan katakan, mari kita sekarang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar itu. Saya percaya saudara memiliki pengalaman itu. Dan sekarang Tuhan meminta kita beritakan pengalaman itu. Bagaimana Allah telah memperlakukan engkau di atas dunia ini dengan kebaikannya. Dalam Testimonies jilid 6 halaman 29. Maksud Allah bagi organisasi gereja, bagi jemaat, Gereja Kristus di dunia diorganisasikan untuk maksud misionaris. Dan Tuhan ingin melihat seluruh gereja menyediakan cara dan sarana dengan mana yang tinggi dan yang rendah, yang kaya dan yang miskin boleh mendengarkan pekabaran kebenaran. Ingat ini saudara. Gereja dibangun untuk tujuan misionaris. Bukan membangun harta, bukan menimbun kekayaan. Tidak ada artinya gereja besar tetapi tidak ada pelayanan. Tidak ada artinya kalau bangga seorang bendahara ada uang dalam kas, tidak ada yang dilakukan saudara. Ini boleh menjadi perhatian bagi kita. Supaya kita tahu untuk apa. Mari kita bersatu melakukan kedermawanan. Dikatakan di sini dalam tulisan ya, inspirasi, di mana saja sudah diproklamasikan kebenaran dan orang-orang sudah dibangunkan dan bertobat,
Orang-orang percaya segera bersatu melakukan amal. So, di mana saja kebenaran Alkitab sudah diperkenalkan, satu pekerjaan kesalehan praktis dimulai. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah sebenarnya yang menjadi kebanggaan bagi kita, cita-cita bagi kita, semangat bagi kita. Belakangan ini saya merasakan dan saya sadar, saudara, kalau saja kita tidak kuat, kita hanya melihat kejadian-kejadian, mungkin saudara dan saya bisa lemah memperhatikan kehidupan orang-orang yang rasanya menjadi panutan, tetapi kita tidak bisa ikuti lagi. Orang-orang yang hanya sekedar lip service, ya, pelayanan dari mulut, tapi dalam hati sudah tidak, saudara. Pelayanan dalam kehidupan sehari sudah tidak. Itulah yang Yesus templak kepada orang Farisi zaman dahulu. Apa dikatakan? Kamu sendiri menutup pintu bagi orang lain dan kamu tidak masuk ke dalamnya. Kamu mengajar orang lain untuk melakukan, tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, di mana saja kebenaran Alkitab sudah diperkenalkan, di sana satu pekerjaan kesalehan praktis sudah dimulai. Saudara-saudaraku, dikatakan begini, di mana saja gereja sudah diresmikan, ingat sekali lagi, pekerjaan misionaris harus dimulai dengan yang tak berdaya dan sedang menderita. Jadi dalam pikiran kita ini sebenarnya yang dibangun itu setelah kita menerima Yesus, setelah kita dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, kita mempunyai beban moral, beban nurani untuk menyampaikan kabar Injil kepada orang lain. Mazmur 9:19, bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan untuk orang sengsara. Satu panggilan bagi laki-laki pemimpin. Dikatakan dalam letter 12 tahun 1892. Ya. Kita mau orang laki-laki di gereja yang mempunyai kesanggupan mengembangkan bidang organisasi dan memberikan pekerjaan praktis bagi orang muda laki-laki dan perempuan di bidang memenuhi kebutuhan umat manusia dan bekerja untuk keselamatan jiwa laki-laki perempuan, orang-orang muda dan anak-anak. Tolong diingat ini saudaraku. Jadi kita ini bertanggung jawab untuk mengkreasikan apa yang bisa kita buat kerjasama di dalam kehidupan kita umat beragama ini untuk melayani orang lain. Sedih kadang-kadang saudaraku yang kasih, ada orang yang hanya berdiri melihat dan kerjanya menunjuk-nunjuk. Seolah-olah dia yang mengatur tanpa berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku, jangan kita membuat diri kita sendiri menjadi korban dari kemalasan, kebodohan, dan sifat yang mementingkan diri. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya mempunyai tugas tanggung jawab di hadapan Tuhan secara pribadi. Jadi mari kita menyelesaikan utang kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. 1 Korintus 9 ayat 22. Memang gak fair secara manusia, saudara. Secara logika, secara hitung-hitungan ini tidak fair. Mengapa kita harus menderita dengan penderitaan orang lain?
Mengapa kita harus berkorban untuk orang lain? Tapi inilah roh sorgawi. Dan gereja itu menjadi sebuah sekolah latihan. Para anggotanya harus diajar, memberikan bacaan Alkitab, memimpin mengajar sekolah sahabat, bagaimana cara terbaik untuk membantu orang miskin, merawat orang sakit, bagaimana bekerja bagi orang yang belum bertobat. Itulah sebabnya kita selalu mengajak, dan kita bersyukur di dalam organisasi ini ada wadah-wadah tertentu. Berbagai departemen dibuat yang tujuannya adalah sama-sama semua departemen itu untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan umat. Saudaraku, ini bukan sekedar program yang menunjukkan bahwa kita seperti orang hebat, tidak. Tetapi di sini ada sebuah pengorbanan, kerendahan hati. Harus ada, disebutkan di sini, kursus memasak, sekolah memasak, kursus kesehatan, kelas-kelas berbagai bidang, sebagaimana yang selama ini sudah ada dalam gereja kita. Ini tinggal kita kembangkan sebenarnya, saudara. Sekarang sudah mulai menurun karena kita lebih sibuk dengan apa? Dengan kegiatan kita masing-masing. Saudaraku, mari kita melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan, demi keselamatan orang lain yang pada waktu kita berjalan membawa kabar itu, sedang kita juga sedang dalam proses untuk dibuat layak memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir akan pertolongan Tuhan. Saudaraku, mulai dengan apa yang ada padamu. Jangan menunggu sampai menjadi orang yang ahli, tidak. Tidak akan pernah ada seorang menjadi ahli kalau tidak dimulai dari nol. Tidak ada kesuksesan tanpa latihan, tidak ada skill yang kita dapatkan tanpa berlatih, saudara. Itulah sebabnya, mari apa saja yang ada pada kita, Tuhan akan bisa membuat sesuatu dari tangan kita. Kalau kita mau, saudara. Orang-orang muda perlu kita persiapkan. Bagaimana membuat gereja itu, jemaat itu menjadi satu pelayanan yang membahagiakan. Sekarang kita harus melihat apa yang dapat dilakukan mendidik para pelajar dalam pekerjaan misionaris yang praktis. Dan tolong diingat, kita harus berada di bawah satu nama. Karena banyak sekali manusia ini pengen namanya yang dikenal, pengen namanya yang dimasyhurkan. Jangan, saudara. Kita hanya dapat bekerja dengan sukses semua di bawah satu nama. Siapa itu? Dalam Testimonies jilid 6 halaman 266 dan 267. Dalam semua pekerjaan Allah bagi umat manusia, Dia, Allah, merencanakan agar manusia harus bekerja sama dengan Dia. Pada akhir zaman, Tuhan memanggil jemaat untuk memiliki kesalehan yang lebih tinggi, yang lebih menyadari tugas, pengakuan yang lebih jelas tentang kewajiban mereka terhadap Pencipta. Jadi di bawah nama siapa semua? Di bawah nama Allah, di bawah nama Yesus Kristus. Tidak ada siapa-siapa, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah kita manusia yang malang di atas dunia ini, memiliki kebenaran, mengenal akan Tuhan, tetapi oleh karena tidak berbuah, kita akan ditebang seperti pohon, kering lalu dibakar. Saudara-saudara yang kasih, semua orang yang terlibat dalam penginjilan adalah sebenarnya tangan kanan Allah, tangan penolong bagi Allah. Malaikat berbicara melalui suara mereka.
dan bekerja melalui tangan mereka. Dan para pekerja manusiawi akan bekerja sama dengan malaikat surgawi untuk mendapatkan keuntungan dari pendidikan dan pengalaman mereka. Jadi sebenarnya pada waktu kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita, lalu kita berjalan dalam pelayanan ini, ingat saudara, kita sedang mendapatkan keuntungan dari pendidikan dan pengalaman itu sendiri. Saya waktu sekolah, saya senang kalau teman-teman selalu bertanya, minta kerjasama melakukan tugas, PR, pekerjaan rumah. Senang saya. Saya bagi saudara. Justru ada keuntungan dalam diri saya tanpa saya sadari. Itu membuat saya jauh lebih baik, lebih ingat, karena saya sudah ajarkan, sudah saya beritahu ke orang lain. Tentu jauh saya lebih ingat. Itulah sebabnya saya merasakan tidak ada yang rugi untuk melayani. Tidak ada yang rugi, tidak ada yang kembali sia-sia pekerjaan yang baik, saudara. Satu tugas besar akan diselesaikan oleh orang-orang yang sekarang bermalas-malasan. Dikatakan begini, bukanlah rencana Allah agar para pendeta dibiarkan melakukan bagian terbesar dari tugas menabur benih kebenaran. Saudaraku, kalau kita masih bergantung kepada para pendeta, kita berada dalam pemahaman yang salah. Orang yang tidak terpanggil ke dalam pelayanan Injil harus didorong supaya bekerja untuk guru sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Bangkitlah dari kemalasan. Dan apa dikatakan di sini? Ratusan laki-laki dan perempuan sekarang ini bermalas-malas, tak dapat melakukan pelayanan pantas. Tetapi dengan membawa kebenaran ke rumah-rumah, ke tetangga, ke sahabat, mereka akan dapat melaksanakan tugas besar bagi guru itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bangkitlah dari kemalasan hari ini. Jangan berdalih. Berikan hatimu kepada Tuhan. Tadi kita sudah dipanggil, ya, eklesia, ya, call out, dipanggil keluar, ya, dari kegelapan kepada terang Allah yang mulia. Untuk apa? Untuk memberitakan hal-hal yang besar apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dikatakan dalam Reviewer Herald 26 Agustus 1902, biarlah orang-orang seperti itu yang bermalas-malas tadi melibatkan diri bagi Dia dengan mengunjungi dari rumah ke rumah, duduk dekat perapian. Orang seperti itu kalau rendah hati, bijaksana dan saleh dapat melakukan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga ketimbang seorang pendeta. Jadi saudaraku yang kasih, Anda bisa kalau mau lebih hebat dari seorang pendeta. Jadi kalau saudaraku yang kasih, kalau dikatakan, oh ada anggota jemaat kita yang rajin, ada yang pintar dan sebagainya, saya bersyukur kepada Tuhan. Itu bukan saingan saya. Bukan. Saya justru tidak harus merasa rendah karena ada anggota yang lebih baik. Saya harus bantu dia, saya harus dukung dia supaya lebih hebat lagi, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang menggunakan itu. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah semua kita bekerja sama. Biarlah para pendeta memanggil anggota perorangan, membantu dalam perlawatan dari rumah ke rumah, membawa kebenaran ke wilayah-wilayah luar. Biarlah semua bekerja sama dengan kaum cendekiawan di sorga dalam menghubungkan kebenaran dengan orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah panggilan bagi kita. Mari kita bersatu sekarang ini menyelesaikan tugas itu. Mereka yang memiliki pandangan rohani tentang gereja, sekali lagi, harus menciptakan sarana di mana kesempatan boleh diberikan kepada setiap anggota melakukan sebagian pekerjaan Allah. Saudara-saudaraku, mari kita, banyak yang kita bisa buat untuk pekerjaan ini.
Paling tidak dimulai dengan berdoa, saling mendoakan, saling mengunjungi, saling membantu dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita buat. Mari saudaraku, kita lakukan dengan sukacita. Karena Allah yang dimuliakan untuk itu. Dikatakan di sini, tidak akan pernah dapat diselesaikan pekerjaan Allah di bumi sampai laki-laki dan perempuan terjun ke dalam pekerjaan dan menyatukan usaha mereka dengan para pendeta dan para anggota majelis. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan ini bagi kita semua. Karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita semua yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan, kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengikut Yesus dan melayani Dia. Saudaraku yang kasih, panggilan terakhir bagi kita pada siang hari ini. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Sebab akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Selagi masih ada nafas ini dalam tubuh kita, saudaraku, mari kita memuliakan Tuhan. Jangan tunggu sampai hilang nyawa. Selagi ada kesempatan, mari kita lakukan. Sekali lagi, dalam ayat inti kita tadi, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepercayaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kiranya dengan pekabaran pada siang hari ini, mari kita membuat sesuatu yang menyenangkan, pelayanan yang membahagiakan, yang dapat memajukan gereja Tuhan ini, dan juga menjadi berkat bagi kita, berkat bagi orang lain. Pada waktu Yesus datang, kita dapat dengan sukacita, kita dapat membanggakan apa yang kita sudah lakukan itu, karena Tuhanlah yang yang memberikannya kepada kita dan memberikan kesuksesan itu kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Ini doa dan harapan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji namamu. Engkau yang sudah memanggil kami ke dalam terang-Mu yang ajaib. Engkau yang sudah menyucikan kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa, biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di hati kami semua. Kuasai kami dengan kuasa sorga. Kendalikan pikiran dan hati kami. Kendalikan angan-angan kami, kendalikan selera kami. Biarlah kami ini boleh berdiri dan berjalan, membawa pekabaran kepada dunia ini dengan penuh keberanian dan kerendahan hati. Memberkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus akan selalu memenuhi hati kami, akan membuat kami berbahagia, mau melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan. Angkat tangan-Mu saat ini Bapa kepada kami. Curahkan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.